Oke, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga hari ini kita bisa sharing di webinar dengan judul pemilihan material akustik dalam desain interior. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Saya dengan Melisa dulu belajar akustik di ITB di jurusan Teknik Fisika. Kemudian sempat jadi engineer di Alta Integra, kemudian pindah bidang dulu ke AV di Kluge dari 2018 sampai 2020, dan tahun ini kembali lagi ke bidang akustik di Sinergi. Nah, sebelum mulai materi hari ini, mungkin ada baiknya kita menyamakan persepsi dulu nih. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum sih bedanya peredaman suara dan interior akustik? Nah, kalau misalnya kita lihat dua gambar di depan, gambar sebelah kiri ini menceritakan ada sumber suara di lantai 1 yang terdengar sampai ke lantai 2. Sedangkan kalau gambar sebelah kanan ini ada menggambarkan bagaimana suara itu memantul dan menghasilkan gema di dalam ruangan. Nah, kira-kira dari dua gambar ini apakah bisa ditebak mana yang interior akustik? Kayaknya teman-teman harusnya pada tahu sih, kalau yang interior akustik itu adalah yang di sebelah kanan ini. Nah, interior akustik ini ada fokus pada pengendalian gema di dalam ruangan. Sedangkan kalau misalnya peredaman ini kan lebih ke bagaimana supaya suara tidak bocor dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Nah, untuk peredaman suara, treatment itu biasanya adalah menentukan material partisi yang bahannya itu kaku dan juga memiliki massa yang relatif besar. Jadi yang bisa digunakan untuk memblok suara atau menyerap suara seluruhnya terserap seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pakai rock wool yang density-nya lebih tinggi, ini pasti akan lebih efektif untuk peredaman suara. Nah, selain itu perlu diperhatikan juga celah-celah udara dari pintu ataupun dari jendela yang itu bisa juga menjadi potensi kebocoran suara. Nah, untuk interior akustik sendiri, treatment-nya itu adalah misalnya dengan penambahan panel-panel, seperti contohnya ini adalah penambahan panel absorber. Jadi ketika suara memantul dan kena ke panel ini, suaranya akan terserap dan tidak terdengar ke orang yang siluet hitam ini. Jadi orang siluet hitam ini hanya mendengar suara direct dari sumbernya. Oke, nah kira-kira udah paham ya bedanya peredaman suara dan interior akustik. Nah, idealnya dalam suatu ruangan ada kedua treatment tersebut. Jadi lapisan orange yang di luar ini merupakan treatment untuk peredaman akustik, baru kemudian di dalamnya di treatment untuk interior akustiknya. Nah, ini tuh berlaku untuk 6 sisi ruangan, bisa dinding, ceiling, ataupun lantai, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, sesuai judul hari ini, kita akan fokus pada interior akustiknya. Jadi, pertama-tama kita akan coba mengenal tipe material akustik, ada apa aja, kemudian karakter masing-masing material tersebut. Dan yang berikutnya, bagaimana sih cara memilih material yang sesuai untuk desain ruangan yang pengen kita buat. Dan yang terakhir ada studi kasus yang sudah kita lakukan. Nah, untuk tipe material akustik sendiri sebenarnya cuma ada 3 ini, reflektif, absorptif, dan diffuse. Nah, bedanya apa sih? Untuk yang reflektif ini kita analogikan seperti cermin. Jadi kalau misalnya kita bercermin kan bayangannya sama persis dengan aslinya. Nah, demikian juga di akustik. Jadi sumber suara yang datang dan memantul lewat material akustik itu akan terpantul dengan jumlah energi yang hampir sama dengan sumbernya. Seperti kita lihat di sebelah kanan ini grafik energi suara terhadap waktu ya. Jadi misalnya source-nya setinggi ini, ya kemudian pantulannya juga kurang lebih sama seperti sumbernya. Kemudian untuk materi absorptif bisa dianalogikan seperti awan atau permen kapas ya, yang fluffy dan bisa menyerap suara sih. Jadi ketika suara menyentuh material yang absorptif,
sebagian besar dari energinya itu akan terserap sehingga suara yang stay di dalam ruangan itu tinggal sedikit, tidak sebanyak energi sumbernya. Dan yang terakhir untuk yang diffuse, bisa dianalogikan saat kita menyemprotkan parfum ke udara. Kan kalau parfum itu partikel airnya kecil-kecil sehingga dengan cepat bisa menyatu dengan udara di ruangan. Nah, itu juga hal yang sama terjadi di akustik. Jadi ketika sumber suara menyentuh material diffuser, suaranya itu disebar lebih merata di dalam ruangan, seperti yang terlihat di grafik ini juga. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas satu persatu. Untuk reflektor, ini karakternya adalah permukaan yang datar dan keras atau rigid. Bisa digunakan bermacam-macam, misalnya untuk satu reflektor berarti akan memantulkan suara satu kali, kalau ada dua reflektor berarti memantulkan suara dua kali, dan ada yang bentuknya cembung dan cekung. Nah, kalau bentuknya cembung, sumber suaranya itu akan dipantulkan menyebar ke segala arah, sedangkan kalau misalnya bentuknya cekung, sumber suaranya itu akan memusat ke satu titik. Nah, hal ini sih yang kita hindari, supaya menghindari pemusatan suara di satu titik. Jadi misalnya nanti di ruangan lain kok suaranya lebih kecil atau bahkan nggak kedengeran sama sekali. Nah, ini contohnya adalah concert hall yang ceilingnya tuh kita buat cembung dan juga arahnya diatur supaya pantulannya itu tepat jatuh ke arah audiens. Nah, ini digunakan reflektor karena biasanya kalau concert hall seperti ini tidak menggunakan sound system, sehingga kita berusaha agar suaranya itu stay lebih lama di dalam ruangan dan bisa terdengar sampai ke pendengar yang berada di posisi paling belakang. Nah, selain itu contoh lainnya kayak di rumah juga ada marmer, dinding, dan kaca yang bisa juga dianggap sebagai material yang reflektif. Next, untuk absorber, ini karakternya adalah berpori atau porous. Nah, siapa nih yang familiar sama gambar sebelah kiri atas? Nah, udah lama banget nih nggak kesini ya, gara-gara PPKM terus. Nah, bioskop ini juga salah contoh ruangan yang di-treatment secara akustik dan hampir semuanya itu absorber. Ada tempat duduknya busa, kemudian karpet, terus padded wall. Nah, contohnya tuh biasanya dalamnya isinya kalau nggak rock wool, bisa dakron, atau contoh lainnya itu bisa panel berupa busa telur. Dan kalau di rumah juga ada karpet dan juga sofa. Nah, ini juga merupakan contoh-contoh material yang absorptif. Nah, material absorber ini tuh punya karakter yang disebut dengan absorption coefficient. Ini menunjukkan berapa persen suara yang diserap oleh material pada frekuensi tertentu. Jadi misalnya, ditunjukkannya dalam bentuk rasio 0 sampai dengan 1. Jadi misalnya di 500 Hz itu alfanya 0,9, berarti 90% dari energi suara di 500 Hz itu terserap oleh material, dan sisanya 10%-nya tetap stay di dalam ruangan. Nah, kesan ruangan yang menggunakan material absorber ini tuh disebutnya biasanya dead, karena energi suaranya nggak bertahan lama di udara dan diserap sebagian besar oleh material-material ini. Berikutnya untuk diffuser, ini sebenarnya mirip dengan reflektor, cuma perbedaannya adalah permukaannya tidak rata. Punya karakter yang disebut dengan koefisien difusi, yang menunjukkan seberapa besar energi suara yang disebar pada ruangan. Nah, jadi ternyata permukaan yang tidak ratanya ini membantu menyebarkan suara lebih merata di dalam ruangan. Jadi mungkin ruangan yang kecil dipasang banyak panel diffuser akan terkesan lebih luas, lebih megah gitu. Contoh panelnya itu QRD, atau juga contohnya lemari buku yang bentuknya asimetris dan juga ukuran buku kan berbeda-beda. Ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis, ada yang lebih lebar, ada yang lebih kecil. Nah, susunannya itu yang maju mundurnya itu juga bisa dianggap sebagai material yang bisa mendifusikan suara. Oke, jadi gimana sih cara memilih material yang sesuai? Yang pertama tentunya harus tahu fungsi ruangannya tersebut. Yang kedua berhubungan dengan waktu dengungnya. Jadi misalnya
ruangannya akan baik digunakan untuk speech atau percakapan nih. Jadi biasanya cenderung waktu dengungnya itu lebih rendah. Sedangkan untuk ruangan yang akan digunakan untuk musik, nah itu biasanya waktu dengungnya lebih tinggi. Kenapa waktu speech waktu dengungnya lebih rendah? Karena kita pengen si pembicaranya itu artikulasi dan suaranya tidak tumpang tindih. Jadi kita bisa paham informasi yang disampaikan dari percakapan tersebut. Nah, berikutnya kita juga nanti akan bahas 3 desain untuk studio, yaitu reflection free zone, non-environment, dan dead and live end. Untuk fungsi ruangan itu sendiri, sebetulnya juga cuma ada 3 ini. Yang pertama, misalnya untuk sound production, itu biasanya menggunakan kombinasi dari material yang reflektif dan juga material yang diffuse. Contohnya adalah concert hall, recital hall, auditorium, dan yang dua lagi di sini. Kemudian untuk sound reproduction, ini biasanya menggunakan kombinasi dari material absorptif dan juga diffuse. Contohnya untuk studio recording, studio broadcast, video conferencing room, atau enggak untuk home theater. Dan yang terakhir ini untuk peredaman suara. Biasanya kita banyak menggunakan semuanya itu materialnya absorptif. Contohnya untuk pabrik, gym, atau kolam renang, atau perpustakaan yang memang ruangannya itu butuh dijaga supaya suaranya tidak tembus keluar atau suara dari luar tidak tembus ke dalam supaya tetap hening. Oke, untuk waktu dengung sendiri, ini sebenarnya ada rumusnya. Kita bisa pakai Sabin equation ini untuk menghitung waktu dengung dari ruangan yang dipengaruhi oleh volume ruangan itu sendiri dan juga total absorpsi dari luasan dan material yang digunakan. Jadi semakin besar volume ruangannya, ini pasti akan semakin besar juga reverb time-nya. Contohnya di sini kita lihat kalau untuk radio studio atau TV studio yang banyak percakapan ini biasanya merekomendasikan di bawah 1 detik. Sedangkan untuk gereja atau concert hall yang volumenya lebih besar, itu biasanya antara 1,2 sampai 2,5 detik waktu dengungnya. Nah, coba kita dengar ya, bedanya gimana sih waktu dengung yang rendah dan tinggi. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama ini untuk di ruang kelas dengan waktu dengung yang kurang lebih 0,5 detik. Nanti percakapan di dalam ruangan itu akan terdengar seperti ini. We few, we happy few, we band of brothers. Sedangkan kalau di auditorium, speech yang punya waktu dengung 1,5 detik, kemungkinan speech-nya akan terdengar seperti ini. We few, we happy few, we band of brothers. Oke, berikutnya ya kita coba dengar untuk di katedral atau gereja nih, waktu dengungnya lebih besar dari 2 detik. Seperti ini percakapannya. We few, we happy few, we band of brothers. Oke, itu untuk speech. Udah terdengar jelas ya ini perbedaannya. Semakin tinggi waktu dengungnya, suaranya tuh semakin numpuk-numpuk dan semakin nggak jelas ngomong apa gitu. Informasi yang disampaikan. Coba kita dengar untuk musiknya. Oke, kalau untuk auditorium, dan yang terakhir, kalau waktu dengungnya tinggi, lebih tinggi lagi. Terdengar ya perbedaannya. Semakin waktu dengungnya semakin tinggi, semakin rasanya tuh ruangannya tuh besar, terus musiknya juga lebih mengalir dan lebih megah gitu rasanya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Untuk desain studio, biasanya paling sering digunakan 3 ini. Yang pertama, reflection free zone, jadi di mana si pendengarnya itu nanti hanya mendapat suara direct dari speaker, karena suara pantulannya itu diarahkan langsung ke belakang, dan di belakang ini ada panel-panel diffuser, sehingga langsung menyebarkan suaranya merata di dalam ruangan ini.
Sedangkan yang kedua contohnya non-environment, ini biasanya menggunakan material absorber dan dibutuhkan ketebalan yang cukup tebal karena ini pengen ngejar ke low frekuensi biasanya, sehingga ruangan itu jadi sempit dan semua suaranya ini terserap oleh material ini sehingga kesannya lebih dead jika dibandingkan dengan yang reflection free zone ini. Udah pasti yang non-environment waktu dengungnya lebih rendah. Sedangkan yang ketiga ada juga yang dead end, live end. Ini di bagian depan menggunakan material absorber, sedangkan di bagian belakang menggunakan reflektor dan juga diffuser supaya lebih live di bagian belakang. Oke, kita sekarang masuk ke studi kasus ya. Ini contoh ruangan yang udah jadi dan pengen di treatment sih. Jadi ini memang studio musik sebetulnya, cuma karena keadaannya sudah existing, jadi kita cuma bisa menambahkan treatment berupa panel-panel. Jadi kalau kita lihat di foto juga, ini minim sekali material absorpsinya, cuma ada karpet dan juga gorden yang sangat tipis. Jadi kalau misalnya kita coba hitung, waktu dengungnya itu berada di sekitar 2 detik. Nah, ini masih cukup tinggi sih. Jadi rekomendasi kami itu menambahkan long absorber di bagian ceiling, ini digantung-gantung, kemudian ada sedikit diffuser dan juga bass trap, sehingga ini waktu dengungnya udah turun kurang lebih ya 50% dari keadaan awalnya, dan ini memang belum ideal karena di kasus ini ada keterbatasan dari budget juga. Jadi tapi paling nggak ini sudah sangat membantu treatment dengan panel-panel ini, jadi waktu dengungnya sudah berkurang. Kemudian contoh kasus yang berikutnya, ini kami sebagai konsultan biasanya mereview gambar interior seperti yang kami lakukan di ruang BOD Alliance ini. Jadi kita list nih material apa aja yang digunakan di ruangan ini, terus kita coba prediksi dengan menghitung waktu dengungnya. Apakah sudah hit target untuk ruangan tersebut atau belum. Untuk kasus ini sih, untuk ruangan BOD ini sudah sesuai dengan target, yaitu di 0,5 detik. Kemudian di highlight di bagian merah juga, frekuensi 500, 1000, dan 2000 yang penting untuk kejelasan suara ucap. Contoh berikutnya, hal yang sama juga dilakukan di training center-nya. Kita review material yang digunakan dalam ruangan ini, kemudian kita coba hitung waktu dengungnya, dan ternyata juga sudah memenuhi target waktu dengung yang diharapkan, sehingga kita tidak memberikan rekomendasi tambahan material pada kedua ruangan tersebut. Oke, nah terakhir ini untuk webinar ini kan juga disponsori sama Artkustik, jadi ini ada sedikit gambar-gambar panel Artkustik. Ada yang digunakan untuk peredaman suara dan juga ada yang digunakan untuk interior akustik. Jadi kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk panel akustik, mungkin bisa cek juga di website Artkustik ataupun di Instagram. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi pertanyaannya. Terima kasih.